Itu yang paling sesat. Dicari seluruh dunia dari penjuru bumi ini, tidak ada mengatakan istri Elohim itu adalah ada. Oke, begini ya. Benarnya abad ketiga Roh Kudus Ibu ini sudah banyak yang mengajarkan di abad 1 sampai ke keempat. Nah, ketika muncul gereja Katolik, ya, maka Roh Kudus ini dihilangkan gendernya, dibikin netral, nggak laki nggak perempuan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan Maria dinaikkan menjadi bunda Allah, si Yusuf lah bapak Allah. Nah, jadi memang ajaran Roh Kudus Ibu ini sudah ada di abad pertama sampai abad keempat, tapi dihancurkan oleh gereja Katolik, dianiaya. Jadi jangan kau bilang nggak pernah dunia mengajarkan Roh Kudus Ibu. Roh Kudus Ibu itu ada di dalam sejarah gereja. Tak tahu karena dihilangkan oleh gereja Katolik. Luther itu kan bekas dari gereja Katolik, tapi dia keluar dari Katolik, dia tidak merubah konsep Tritunggal itu tetap dianut sama Protestan. Dari Protestan lahirlah Advent. Jadi kalian tetap mewarisi ajaran dari Tertullianus yang adalah orang Katolik. Kenapa kalian nggak pindah ke Katolik aja? Oke, saya jelaskan dari Kristen Karismatik. Dalil ya, bukan congor saya ya. Lukas 1 ayat 43. Nggak nyambung, yang kau kasih nggak ada nyambung. Siapakah aku ini? Yang saya tanya sama kau dari tadi. Ibu Tuhan itu bukan Kristen, tetapi dalam yang saya tanya kau dari tadi, Adam fisiknya Adam itu gambar siapa? Itu saya tanya, kamu nggak mampu jawab. Gak, coba ini kau terangkan. Tunggu dulu, Bang Naik fisiknya sebentar. Adam gambar siapa? Luga, kau jawab dulu ini. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Gimana kalau ditulis di sini? Apabila engkau mengirim istrimu, mereka tercipta, dan engkau memperbaharui muka bumi ini. Beleng-beleng. Nah, itu. Ini lagi, Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Coba diganti seperti kata si Luga. Istriku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Beleng-beleng, main cat kau Luga. Oke, saya jawab ya. Gimana kau? Kau pakai dalil, jangan ngarang. Mana ada tamu kayak aku? Pakai dalil. Iya, saya jawab ya. Saya jawab. Yesus berkata, ya, wujud anak manusia, dia akan diampuni. Tetapi barang siapa mengucapkan perkataan yang menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Sini Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus itu jabatannya tinggi. Yesus juga berkata, Bapa akan mengutus Roh Kudus sebagai apa? Sebagai penolong, sebagai penghibur. Ya, penolong dan penghibur ini, bukankah ini adalah tugas seorang ibu terhadap anak-anaknya? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim. Yatim artinya orang tua. Kalau disebut anak yatim, orang yang tidak punya orang tua. Nah, kalau Roh Kudus ini diutus supaya kita tidak menjadi yatim, berarti Roh Kudus itu adalah ibu kita. Sama seperti ya, di kitab Yesaya dikatakan, sama seperti seorang ibu menghibur anak-anaknya, demikianlah aku Tuhan menghibur kau. Ada lagi ayat yang mengatakan, sama si ayam melindungi anak-anaknya, demikian juga aku Tuhan mempertahankan Sion. Sama seperti lagian ketika Yesus, ya, terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaannya, ngapain Roh Kudus turun? Emang dia siapanya? Dia juga turun dari langit loh, turun dari bawah, bukan keluar dari bawah. Dia turun dari langit. Ngapain? Bapak ngomong ini anakku, tiba-tiba Roh Kudus turun atas pundaknya Yesus kan tuh Roh Kudus. Siapa lagi itu kalau bukan itu ibunya?
Tapi waktu itu dia menampakkan diri dalam bentuk burung merpati. Karena dia tidak mau menampakkan diri dalam bentuk perempuan. Itu kan masih misteri, supaya Tuhan kan bikin surprise. Makanya ada seorang pendoa dari Advent, dia berdoa jam 5 pagi, dia mendapat penglihatan ada sosok perempuan yang berkilau-kilau, bercahaya. Lalu dia bertanya, Tuhan siapakah itu? Tuhan menjawab, itulah Roh Kudus. Detik itu juga dia keluar dari gereja Advent. Karena Roh Kudus itu memang sosok wanita perempuan. Benar kau itu Darni. Itulah gambar. Dengar lagi. Pakai dalil. Sebentar, diam dulu kau Bang Luga. Ini pakai dalil ya. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Bagaimana kalau diganti? Berfirmanlah Tuhan, istriku akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Beleng. Saya jawab saya. Ini Tapi lagi data. sikit-sikit. Tapi kalau on cam lebih seru nih, Bang Luga sama Bu Darni. Lanjut. Jangan dulu. Aku baru bangun tidur. Jadi Pakai data. Bisa minta tolong Pakai nggak? data. Bentar Darni. Satu permintaan Bang Luga, bisa nggak? Satu permintaan Bang Luga. apa tuh? Trompet dulu, trompet. Trompet. Inilah. Tolong Bang, tolong. Itu niup trompet itu pakai tenaga loh. Ya, sedikit aja Bang. Dalil, tunggu dulu. Darni, Ini biar bentar. tunggu dulu. Bentar. Biar ku ceramahi Bang Luga. Dicabut Tuhan nyawamu Darni. Dicabut Tuhan nyawamu Darni. Ini Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki akan bernubuat. Coba ganti seperti kata Bang Luga. Bentar. Lagi Bang, coba Bang. Mana Bang? Dengar dulu nih. Aku membaca kalian. Lanjut Bang. Kau kena Napasku lagi trompet. kurang kuat. Napasnya kurang kuat. Nanti kena trompet sangka kalah ya. Terbang rohmu Darni.
Tuhan Bang berfirman, Roh Mudar nih. Tuhan firman, pernah nggak kalian melihat anak ayam baru menetas lalu dipeluk oleh indungnya dengan sayap? Pernah lihat gak? Pernah lihat gak anak ayam baru menetas, ada anaknya 10 kecil-kecil, terus dierami oleh induknya. Demikianlah firman Tuhan. Sama seperti induk ayam menjaga anak-anaknya, demikianlah aku Tuhan menjaga Sion. Tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Kenapa Tuhan itu membandingkan dirinya seperti anak-anak ayam yang dierami, dilindungi dalam pak sayapnya? Kamu pernah nonton TikTok? Ada itu ular ingin menyerang anak-anak ayam, itu dilindungi oleh induknya. Menurut kamu, bukankah seperti itu Tuhan, bahwa ketika dia mencurahkan rohnya, roh itu kan seperti sayap, sayap yang melindungi, yang memberikan kehidupan. Bahkan ayam itu pun tidak bisa menetas kalau dia tidak dirami dengan sayap ayam, ya kan? Nah, Tuhan berikan gambar bahwa Menurut Tuhan saya itu gambarannya itu pas Pak Luga loh. Cocok kamu gambarkan diri kamu Pak Luga. Ular mengganggu ayam. kenapa sih kamu ini orang lagi ngomong serius? Nah, sama seperti Tuhan memberikan rohnya. Yang memberikan rohnya itu, halo? Dengar nggak sih suara saya? Dengar Bang, dengar lanjut lanjut. Bang, lanjut Bang, lanjut Oke. Bang. Dengar lanjut lanjut. Sama seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya, itu kan sama bahasanya. Aku akan mencurahkan rohku. Roh itu kan kehidupan. Bukankah sayap itu juga memberikan kehidupan buat anak-anak ayam yang kecil-kecil itu? Coba kalau kita lihat betapa hangatnya mereka di dalam naungan sayap. Makanya ada ayat, aku Tuhan yang melindungi engkau, dibawa ke pak sayapmu. Itu Mazmur 100, Mazmur 90. Dari induk ayam ini kita sudah mengerti kenapa dibilang induk. Induk itu seorang ibu, induk itu bukan bapak. Apa pernah lihat ayam jantan mengerami anaknya? Enggak, ayam jantan kalau ketemu anaknya mah cuek. Yang selalu dengan induk itu adalah induk yang perempuan. Betina.
Nah, makanya perempuan itu sama. Sama seperti Roh Kudus. Kenapa bukan Bapa yang memenuhi kita? Kamu akan dipenuhi dengan Bapa, penuhi dengan Bapa, penuhi dengan Bapa, penuhi dengan Bapa. Enggak. Bapa itu nggak bisa memenuhi orang. Kenapa bahasa Bapa tidak bisa memenuhi orang? Karena Bapa itu tidak punya rahim. Bapa itu tidak punya payudara. Yang bisa memenuhi orang dengan Roh Kudus itu hanya perempuan, karena roh itu adalah pemberi kehidupan. Sama seperti seorang bayi baru lahir, dia harus disusuin sama ibunya. Gak bisa bapaknya menyusui. Habis Kenapa? kau Darni, Karena habis kau. Jadi makanya Darni. Nih, dengar dulu kau ini, kalian coba kalian dulu yang Kenapa kau berakal. menjanda? Efesus 1 Gara-gara ayat beginilah 14. sikapmu. Dan Roh Kudus itu Kawan. adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebus yang menjadi milik kita, milik Allah. Dengarkan ya, kalau kita ganti menjadi istri Elohim, dan istri Elohim itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebus yang menjadi, aduh, beleng-beleng kau Luga. Mama itu adalah jaminan. Ya? Ini yang paling lucunya, tunggu dulu Luga. Yang paling lucunya, dengerin. Yohanes sebentar. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur itu istri Elohim yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan suami. Beleng-beleng kau. Istri Elohim. Ini lagi Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu istri Elohim yang keluar dari Bapa. Beleng-beleng kau. Bertobatlah Bang Luga. Oke, saya jawab. Pusing Oke, apa saya Bang jawab. Luga ini. Oke, saya jawab ya. Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan kami sebutan untuk orang yang memang membutuhkan orang tua. Aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim. Bapa akan mengutus penolong yang lain. Pertama udah Bapa, penolong yang lain yang akan memberikan kamu hidup. Yang bisa memberikan kita hidup selain daripada kita dikandung oleh ibu kita 9 bulan. Kita ini pun lahir di dalam perut seorang ibu selama 9 bulan. Terus ini tiba-tiba ada roh yang juga bisa memberikan kita hidup kekal. Bukankah itu ibu? Aduh Darni. Ibu-ibu kita di dunia ini. Gah. Bukan belum jago-jago banget. Ya udah sekali lagi. Roh Kudus juga aku yang dapat hikmat, kau enggak dia. Masuk akal. Adam. Apa Oh, nggak lawan? adil. Kan kok Seperti disetarakan itu. tadi? Jadi gambar Hawa itu dari gambar malaikat lah. Karena di surga juga kan malaikat Di mana itu tertulis itu? ada wanita. Gimana tertulis? Karena marilah kita ciptakan. Kan ikut menciptakan para Di malaikat. mana tertulis itu. itu malaikat? Hah?
Gimana tertulis malaikat itu? Mungkin itulah, itu penilaianku. Mungkin Bang Itu. Luga. Nanti Nggak, kalian tanya makan yang nggak? sama yang pakarnya saja. Aku kan hanya tamat SMA, itu yang aku dapat ya, gitu. Makanya Bu Dani Jadi- sesat, ikut Luga gitu loh, biar nggak Enggak sesat. dong. Betul nggak, Ga? Lebih sesat lagi lah, aku nanti sama lu. Betul, Ga. betul. Dengarkan kalian lagi nih. Kisah para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Elohim bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Macam mana? Aku akan mencurahkan istriku ke atas semua manusia. Kayak mana itu? Gak cocok kan? Loh, Gak cocok. kamu nggak tadi perhatikan ketika saya bilang ada anak-anak ayam menetas 10. Bukankah yang ke-10 itu dilindungi di dalam kepak sayap ayam itu? Itu kan mencurahkan rohku, artinya mencurahkan kehidupannya kepada manusia yang adalah anak-anaknya. Sebenarnya kita ini semua ini anak dari Roh Kudus. Tetapi Yesuslah yang makanya dikatakan aku siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Begitu, bedanya kita diciptakan, kalau Yesus kan memang dia anaknya benar-benar darahnya Tuhan. Makanya dia Tuhan, kita bukan Tuhan. Nah, kembali lagi ke kejadian 1, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki berdasarkan gambar siapa? Gambar Allah Bapa. Perempuan karena sifatnya Roh Kudus sama Bapa beda. Pertama, Roh Kudus selalu mau disuruh oleh Bapa. Roh Kudus nggak pernah nyuruh Bapa. Ada nggak ayatnya? Hai Bapa, kusuruh dulu kau, pergi dulu kau ke bumi. Ada nggak pernah Roh Kudus ngomong gitu? Nggak pernah. Roh Bapa yang selalu pede nyuruh Roh Kudus, kuutus kau. Pergilah dulu kau curahkan dulu rohmu ke anak-anak manusia itu. Kalau Roh Kudus beda karakter dengan Bapa, bedanya di mananya bedanya? Bapa orangnya pemberani, lantang ngomongnya, ngatur-ngatur, utus, jangan mencuri, jangan membunuh. Roh Kudus nggak berani ngomong gitu, jangan mencuri, jangan membunuh. Roh Kudus cuma sifatnya menginsafkan dunia akan dosa. Tapi yang lantang ngomong jangan membunuh, jangan mencuri, itu bagus saja bilang, aku tidak berkata-kata dari diriku. Bapa, makanya Bapa itu sifatnya seperti laki-laki, bisa mengatur, menetapkan, membuat undang-undang, membuat hukum. Roh Kudus nggak bisa membuat undang-undang. Dia tidak berkata dari dirinya, melainkan apa yang didengarnya itulah yang disampaikan. Dia akan menginsyafkan dunia akan dosa, menghibur, menolong. Persis banget sifat perempuan, dan itu memang istrinya. Yang kedua, kenapa Roh Kudus itu keluar dari Bapa? Sedikit lagi. Kenapa Roh Kudus itu keluar dari Bapa? Kalau Roh Kudus itu bukan istrinya, nggak bisa orang sembarang masuk kamar laki-laki kalau bukan bininya. Ini keluar dari Bapa, bukan keluar dari kamar Bapa, keluar dari badannya. Loh, selama ini emang ngapain Roh Kudus di dalam badannya Bapa? Ya itulah yang disebut mereka udah bersatu menjadi satu daging. Makanya Roh Kudus itu keluar dari badan Bapa. Beda pribadi, siapa lagi kalau bukan bini? Hanya bini yang bisa bersetubuh dengan laki-laki, dengan suaminya. Kalau sudah keluar dari badan Bapa, berarti dia sudah bersetubuh, sudah satu daging dengan Bapa. Makanya roh itu kebenaran, roh itu rohnya Bapa. Ya rohnya Bapa ya memang perempuan. Makanya perempuan itu kan tulang rusuk, separuh nafas. Roh Kudus itu separuhnya Bapa. Tapi memang pelajar ini ketinggian buat si Darni. Udahlah kau, nambal dulu lah kau. Itu ada pesanan tuh, ada truk yang Ayat meledak lagi. bannya. Roma 5 ayat 5. Aku dari tadi pakai data. Si Luga kan ngarang. Dia mentafsir sendiri. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Elohim telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Gak mungkin seperti ini ya. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Elohim telah dicurahkan di dalam hati kita oleh istri Elohim yang telah dikaruniakan kepada kita. Beleng-beleng lagi kau Luga. Jadi kau dari tadi nggak pakai data, ngarang. Aku semua dari tadi ngomong pakai data. Gini. Itu. Memang di sini yang salah bukan Darni. Memang di sini Darni ini memang belum mampu sampai ke sini. Masih jauh nih kelasnya. Ini masih kelas jalanan, janganlah. Udahlah, Darni diam lah kau, istirahat lah kau. Gak ada lagi yang perlu dijelasin dari kau. Sudah kau nggak sanggup melawan aku, ya nggak apa-apa, aku diam.
Soalnya kau juga Bukannya kau nggak harus sanggup, kok nggak diajari nangkep kau dari juga. tadi, karena udah jelas Kau itu. harus diajari. Jadi kan kau pengajaranmu, Oke, makanya oke. Yesus mengatakan Sekarang aku tanya sama waspadalah kau, kepada ya. guru-guru Yesus. palsu. Ya kau salah satunya. Nggak sesuai dengan data kau Yesus ngomong. itu Nggak ada tertulis Yesus kau itu- ngomong. Yesus itu anak siapa, aku tanya? Yesus itu adalah Oke, sekarang aku tanya, Yesus itu bapak kandungnya? bapak kandungnya kandungnya Yusuf siapa? di bumi. Bapaknya? Yusuf di bumi. Nggak ada bapak kandungnya. Bapak kandungnya nggak ada. Bapak angkatnya ada Yusuf di Terus bumi. Bapaknya Yesus siapa? Bapak kandungnya nggak ada. Bapaknya. Bapak Saya tanya angkatnya bapaknya. di bumi, Yusuf. Allah Bapak itu siapanya? Allah Bapa itu hanya sebagai simbolis itu anak Allah itu. Anak Allah itu maksudnya kekuatan penuh Yohanes kepada Yesus. Itu dia. Bukan anak yang dilahirkan dia Yesus. Bukan. Udah oneness ini, udah beda lagi. Itu. Bukan yang dilahirkan Yesus ini. Enggak. Enggak apa-apa Oneness Wanes. ternyata Yang penting Tritunggal, yang penting enggak Tritunggal belepotan Oneness. kayak si Abang Luga, enggak Amburadul. belepotan. Nah, itu. Amburadul. Anak Jadi Allah gini, itu kan bukannya Elohim itu punya istri lalu dilahirkan. Oh bukan. Itu beleng-beleng yang ngomong kayak itu. Loh, yang Kok double yang ini, namanya Host? anak. Sebentar. Double, ya. Host. Double-nya maluga double dia. Nggak tahu dia kenapa ini? Charger pakai headset mungkin dia. Kalau Headset disebut dicabut apa? anak, Headsetmu cabut dulu, Bang. Atau jaringanmu jelek ini makanya double ini. coba. Oke ya. Jadi Nah, ini udah nggak nyaman nih. inilah kesesatan Sidarni ya. Yang namanya Yesus mengaku anak Allah. Yesus aja panggil Bapa kok. Aku berdoa kepada Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bapa lebih besar dari aku. Hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Hanya Bapa sendiri. Yesus berkata, ajaranku bukan berasal dari dia, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua Yesus berbicara tentang Bapa. Ya tinggal kita tanya aja siapa mamanya. Datang Bapa. Kenapa nggak tanya dari tadi? Bodoh, kata Bapa. Kau tanya dong. Yesus kan udah bilang aku bapaknya. Maksudku kuciptakan otak kau tanya mamanya siapa. Kalau kau nanya mamanya siapa, Bapak akan menjawab, kau murid pintar kau. Kan kita kan kadang-kadang kan di sekolahan kan, kalau kita bertanya pasti guru kan memuji kan kalau pertanyaan kita bagus, ya. Nah Tuhan juga maunya kita begitu. Yesus bilang, Bapak kami. Harusnya kita ini punya otak. Bapak, ya apa? Siapa mamanya? Anak pintar kau. Pintar kali pertanyaan kau. Kasih kau hadiah Rolls Royce, kata Tuhan. Karena pintar. Nah ini enggak. Udah ditahu bapaknya bukan ditanya mamanya. Nah makanya kita nggak dikasih hadiah. Hadiahnya cuma ya buat makan sehari-hari aja. Nah makanya kalau Yesus ngomong Bapak, kita pintar dong. Otak muter kan. Karena kan kalau di sekolahan itu kan ada ulangan kan, matematika kan. Y kuadrat sama dengan X dikali X pangkat 2. Berarti Y kuadrat sama dengan titik-titik. Kan begitu kan, dipaksa muter. Oh berarti kalau Y kuadrat dikali ini berarti ini. Jawabannya adalah misalnya 100 gitu. Nah gini juga sama dengan Tuhan. Kita ini kayak belajar matematika sama Tuhan. Tuhan itu, Allah Bapa itu adalah guru matematika master di alam semesta. Nah ketika Yesus mengajarkan Bapak, harusnya lo tanya, Mama kemana nih? Ketika lo tanya begitu, maka Tuhan akan menyingkapkan penglihatan, Tuhan akan menyingkapkan dasar-dasar ayatnya. Ketika kan ada ayatnya, barang siapa mencari aku, dia akan kutemukan. Tapi kalau siapa tidak mencari aku, Tuhan juga diam-diam aja. Makanya Tuhan tuh pengen dicari. Carilah aku, maka kamu akan mendapatkan aku. Makanya kita mencari. Ada bapak, ada mama. Tanya dong, mamanya kemana? Aku nggak pernah tampil. Boleh dong fotonya atau TikToknya ada nggak? Nah, ketika kita mencari mamanya siapa, maka ada seorang pendoa dapat penglihatan, ditampakkanlah Roh Kudus seperti wanita cantik. Maka kita mengenal Tuhan, sebab firman Allah di dalam Yeremia pasal 8 dikatakan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Orang kuat bermegah karena kekuatannya, tetapi biarlah mereka bermegah bahwa mereka mengenal aku, Tuhan yang menyatakan keadilan di bumi. Jadi pengenalan akan Tuhan itu lebih daripada kekayaan, lebih daripada kekuatan. Mengenal Tuhan, makanya ada ayat berkata, umatku binasa bukan karena jahat, bukan karena mencuri, bukan karena bercabul, tetapi karena
karena tidak mengenal aku. Darni tidak mengenal ibu surgawi. Darni tidak mau mengenal ibu surgawi, yaitu Roh Kudus yang memberikan manusia hidup yang kekal. Padahal Yesus sudah bilang, penghibur akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan tinggal di dalam kamu dan akan menuntun kamu sampai selama-lamanya. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarnya, itu yang dikatakannya. Dia adalah roh kebenaran. Roh kebenaran akan menuntun kamu selama-lamanya. Itulah Roh Kudus, itulah Ibu Surgawi. Jadi kalau rumusan Tertullianus 3 pribadi satu hakikat, rumusan Tritunggal Titanium adalah Bapa Surgawi, Ibu Surgawi, Anak Surgawi. Begitu Darni. Pintar kau. Aduh, Darni. Iya kan Pakai. di presentase ya tuh guys. Bang Luga ini pengikutnya di kekristenan di seluruh dunia ini kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Coba kau lihat yang Nggak ada. live chat Darni. Coba siapa Ini pengikutmu penting. yang Ini- mengatakan ini Roh Kudus itu penonton, adalah coba. istri Yahweh? Siapa pengikutmu? Coba. Nggak ada. Coba, Orang memang nggak ada coba ajaran dulu. itu. Siapa Itu kan yang ajaran mengatakan barumu itu Roh untuk Kudus? tahun Sebentar. 2025 ini yang kau Sebentar. Coba taksir kita itu. polling ya. Aduh. Siapa yang setuju bahwa Roh Kudus Ibu itu masuk akal? Yang masuk Buat akal dulu ketik mana satu. jemaatmu yang sudah kau dirikan yang mengikuti Ini bahwasanya yang Roh masuk Kudus itu akal, adalah Roh istri Kudus Yahweh. adalah Jangan di room ini. perempuan. Di room ini pasti semua Sebentar. mengikuti kau, mau memanasi kau. Loh, kenapa? Supaya kau Kenapa memerang room ini orang tidak- Kristen? Mengapa room- Sekarang mengapa tunjukkan, room- sharekan videomu, jemaatmu yang sudah mengakui bahwasanya Roh Kudus adalah istri Elohim. Oh, kau share ya, kau share. Setuju sama lu guys. Jangan di Setuju sama lu sini. guys. Ini Islam semua ini. Ini Islam kau melaga kau dengan Kristen. Botol kali kau Luga. Kau jangan botol. Lah, Nah, itu. kenapa kalau orang Islam Ih, setuju kok kau marah? sekarang mana Kenapa jemaatmu? Islam Mana tidak jemaatmu? Nggak begitu Darni. Kita ini kan cuman apa yang disampaikan Luga itu memang lebih masuk akal daripada yang kau sampaikan. Betul. Masalah iman itu urusan masing-masing. Tapi kan masuk akal dulu. Iya kan? Ini kan masuk akal tuh. Aku setuju dengan lu gak? Setuju Darni. Gak ada yang setuju sama kau. Kecuali bom-bom. Nah, Setuju bantai tuh. Darni. Setuju. Setuju Darni. Darni malah bunuh diri ini dah. Udah lah, nggak usah diangkat aja di uskup dia bang. Nggak bisa jadi uskup ini, nggak pantas kayaknya bang. Gak bisa. Tadi mau kuangkat. Ternyata kata Tuhan begini. Darni itu cocoknya memang jadi tukang tambal ban aja. Gak bisa jadi pengajar. Nggak bisa diajak jadi pengajar dia. Nanti ini. kalau ada ya nggak bisa loh. Kalau pengajar itu kan ngeri. Kan seorang pengajar itu kan Yesus berkata, barang siapa mengajarkan Taurat ini, dia akan menduduki tempat tertinggi di dalam kerajaan sorga. Tetapi barang siapa menghilangkan dari sedikit pun hukum Taurat Walaupun ini, Bu dia Darni akan tempel ban, Bu Darni ini sudah menghasilkan 2 anak yang luar biasa dari hasil tempel ban. Biar kau tahu Luga. Jangan kau beleng-beleng. kucing juga anaknya banyak Darni. Kucing anaknya banyak tapi Kucing juga berantakan anaknya jadi tape. Jadi blender. Jadi blender kucing anak kucing biar kau tahu itu. Anak yang anakku. 2 itu aja Walaupun gimana anak kau pakai tempel ban, ini. tapi kau tanya seluruh pancung batu ini, keluarga tempel ban ini sebagai contoh biar kau tahu kau itu. Sebagai contoh pada Sebentar. pria-pria pengangguran di pancung batu ini. Yeremia. Angkat tangan semua manusia yang ada di pancur batu ini melihat Bu Darni biar tahu kau. Sebentar, Biarpun Darni. tempel ban ini, Sebentar, tapi Darni. luar biasa, penginjilan bisa, apapun bisa, serba bisa. Luar biasa biar kau tahu itu. Itulah murid Yesus yang sejati, bukan penyesat. Itu Maka- Luga. Sebentar. Makanya tadi Bu Darni ini Makanya mengikuti tadi- ajaran Yesus, tidak mempermalukan Tuhan Yesus. Biar tahu kau Luga. sebentar Darni. Tempel ban kau Tadi bilang. di kitab Daripada Yeremia kau kan. pengangguran gak ada Yeremia. kerjamu Luga. Apa kerjamu Luga? Aku Apa ini kerja rasul, menetapmu? Butet. Apa kerja Rasul. menetapmu Luga? Rasul. Rasul dia. Dia Mengaku kau Rasul rasul. kok, Gereja setengah mana? rasul itu. Gereja mana yang menisahkan kau adalah nabi? Gereja mana? Tunjukkan. Gereja mana? Kok gereja sih? Rasul Ya itu tunjukkan kerjanya gereja mana? menciptakan Mana jemaatmu? Sebentar, Sudah berapa sebentar, banyak jemaatmu mengakui kau adalah nabi? Sebentar. Mana? gantian Darni, Sebentar gantian dulu. Darni. Kau diam. Aku bal-balik kau. Kalau sama aku bal-balik kau. Songkatku kuat soalnya. Nanti
Itu ya. Jadi gini, kau kan bertanya sama aku, gereja mana yang mengangkat kau jadi rasul? Rasul itu bukan diangkat gereja, Darni. Yang diangkat oleh gereja itu kita bukan rasul. Ih, Rasul Muhammad, ada itu yang pengikutmu mana? loh, Mana ini pengikutmu? semua Mana? aja setuju Semua dengan mana? saya yang di live chat Yang mana? ini, yang penonton 400 yang ini. penonton ini kau itu botol, nggak tahu kau mereka Kan ketawa tadi di sudah dalam di-chat. kegilaanmu. Mereka Yo, mekel dalam kegilaanmu, Bang katakan Duga. saya Senang mereka si ada Darmin, Kristen ada nggak yang di laga-laga sebentar, kau le itu. Sebentar, Kau le itu sebentar ya. diperjual belikan Tuh. kau. Saking botolmu. Kau nabi botol. Oke. Mau kau Oke, saya jawab melaga-laga. ya. Mau kau Oke, dilaga saya- teman-teman muslim Sebentar. untuk Makasih, mengajak Bang umat Azlan. Kristen. Makasih. Nah, itulah kau, Kristen botol kau. Sebentar. Aku, walaupun Sebentar aku ya. advent, walaupun Sebentar, perbedaanku sama sebentar. Kristen Aduh. yang lain, tak mau Tolong aku dong dilaga kasih sama saya Kristen biar kau moderator. tahu itu. Aduh. Gantian Darni, gantian dulu. Lanjut Bang Luga. Gini ya. Gini saya jawab ya. Katanya saya mau dilaga dengan Kristen. Saya mau dilaga dengan Kristen. Itu salah. Kenapa saya bilang salah? Karena si Darni ini sudah menghilangkan kelamin Tuhan. Ini yang saya hajar. Kecuali kamu tidak menghilangkan kelamin Tuhan, saya tidak akan mengajar kamu. Kalau Muslim, itu kan beda iman dengan saya. Tetapi setidaknya mereka masuk akal nggak kan? Masuk akal. Masalah dia nanti mau ikut Yesus atau enggak, itu urusan diri mereka sama Tuhan. Sifat saya kan hanya memberitakan Injil. Ya, nah kalau kau, kenapa saya laga kamu? Kamu itu bukan Kristen sejati. Kamu adalah pengikut Katolik. Katolik itu yang mendirikan adalah Maria Marguela, jenderal nomor 3-nya Lucifer. Makanya ajaran Tritunggal itu dihilangkan kelaminnya supaya Maria jadi Tuhan. Keluarlah si Martin Maria Luther jadi dari Tuhan juga. Protestan. Di mana ada Makanya Maria disebut jadi Tuhan? Kau Bunda Allah, Kak Allah, Bapak Allah. Bunda Allah kan si Maria. Berarti kan kalau Bapak Allah adalah Kami? Allah Bapak, berarti kan si Maria istrinya Allah Bapak. Organisasi Advent mana ada Kamu nipu-nipu mengimani? aja kerjaan kamu. Gak ada mengimani Maria itu Tuhan. Di Oke, tetapi organisasi kau kan Kristen. menghilangkan gender Roh Kudus. Itulah kejahatan kau. Roh Kudus Itulah itu tak pasal- kelihatan pasal juga. penggelapan. Roh Kudus itu tak Iya, terlihat. kelaminnya kau. Iya. Gak ada kelamin Roh makanya Kudus. Aku bilang Gila kesalahan. kau. Mana Nah ada itu kelamin Roh salahnya Kudus? kau tuh di situ. Kau bilang Mana datamu? Roh Kudus menghilangkan itu kelaminnya kelamin Roh perempuan. Kudus Mana itu- dalilnya? itu penipuan. Mulai kejadian sampai wahyu ke Tadi ada udah dalilnya. dijelasin berulang-ulang. Kelamin Roh Kudus itu perempuan. Mana? Tunjukkan datamu. Perempuan mana? Mana? Oke, tadi saya udah ngomong. Pakai Nggak dalil usah ya, ulang-ulang jangan ya. congor. Pakai dalil. Pakai dalil. Kau menghilangkan kelamin Roh Kudus, sementara kelamin kau udah 2 anak yang keluar. Borjong. Beda, aku ini perempuan. Ada Enak kali. PPku juga. Sekarang Roh Kudus, mana kelaminnya? Mana datanya? Mana? Tunjukkan. Jangan kau ngarang di sini. Jangan kau menyesatkan orang Kristen dan Sekarang dunia kutanya. kau. Mana ayatnya? Ketika kau bersuami, kau bersuami, Kenapa kau ada lari ke nggak aku? rasa Sekarang Roh Kudus mana dalilnya di dalam Alkitab Enggak, perempuan? kutanya. Mana? Kutanya sama kau, enak nggak berkelamin? Enak nggak? Guru palsu. Udah kau rasakan Tunjukkan belum? dulu guru palsu, nabi palsu. Di mana Kenapa datanya di dalam kau- Alkitab bahwasanya Roh Kudus itu adalah perempuan? Mana Enggak, datanya? kutanya. Selama kau berkelamin, enak nggak berkelamin itu? Kenapa pula Enak, kau kan? lari ke enak kau bilang? Kenapa Tunjukkan kau data. enak-enakan, Ya kau guys, larang Tuhan 1400 penonton. Tunjukkan data di dalam Alkitab, kitab suci manapun bahwasanya Roh Kudus itu adalah gendernya perempuan. Mana datanya? Jangan Ya, congor. waktu dia menampakkan diri dalam merpati itu kan merpati juga ada katanya. Ada nggak buset, kelaminnya buset. merpati? Kasih Bang Mau- Azlan. mau syukur, Luga. Bang Azlan. Barakallahu fikum. Makasih Bang Azlan. Lanjut. Parah kau luga. Jadi teman-teman, inilah yang disebut dengan tunggal Udin Petot. Makasih Merpati. Sikon Merpati. Barakallahu fikum. Ya, di tunggal Udin Petot. Ya, Bang Ertasop, selamat pagi. Selamat siang Ertasop. Koin-koin dong ke Luga Tambunan.
Masa ke lu gua nggak ada koinnya. Supaya jangan kau minta koin Luga, kerja kau, kerja. Jadi kembali lagi. Bu Darni nempel ban, tanpa koin pun aku mau hidup. Gak kayak kau ngemis-ngemis koin. Kau kan udah hidup dari tambal ban. Kalau hidup dari Iya, makanya udah dari Kalau kau kan keuangan hidup aku tambal udah menambal. terjamin. Udah terjamin, jangan dihiraukan lagi kalau aku belum lagi gajian aku dua-duanya. Mengalir tanah tulus. Berkat itu mengalir, kau tahu itu Luga. Itulah anak Tuhan Yesus, biar kau tahu. Kayak kau penyesat kau, makanya nggak ada berkatmu. Kerjamu aku pun ini nggak ada si Raja pengangguran kau. Darni, Itu. aku ini si Raja Tanah. Apa Aku ini si Raja Tanah Darni. Kau jangan pengangguran kau Luga. Bah, udah dikasih kau itu 137 koin. Kau kalikan dulu pakai duit. Kali 120 koin, masih 10.000 uangmu. Sekali ngisi angin aku 10.000. Sekali angin 10.000, belum laku banku. Enggak, Aduh, belum lagi pelakku laku. Belum lagi laku. Oh ini kubanku. Masa Kau pengangguran. ngisi angin 10.000? Iya dong, Di Jakarta satu aja mobil, ngisi angin satu 2.000. mobil 10.000. Angin aja ku jual biar tahu kau. Bukannya Kau 5.000. pengangguran kau, Bukannya gak ada 5.000. uangmu. Makanya kau 5.000. mau kau Dari- menyesatkan manusia. Dia ini rasul, dia nggak perlu harta benda itu. Kau nggak tahu itu. Itu nggak ada mengakui, seluruh umat Kristen nggak ada mengakui si Luga ini nabi, nggak ada. Tahu aja, Nabi tahu sampah. aja. Ngarang kau. Nabi sampah Ngarang kau itu. kau Nabi sampah. banyak. Udah makin Bang banyak. Luga, Udah makin Bang Luga. banyak kok. Iya. Kasih tahu dulu bang, Iya. kalau abang termasuk daripada 24 tua-tua bang. Jadi begini ya. Di surga itu jabatan tertinggi itu rasul. Pertama 12 rasul murid Yesus. Kenapa rasul ini lebih tinggi daripada nabi? Kalau saya lihat ya, rasul ini memang hampir semua tuh martir, hampir semua tuh syahid. Petrus dibunuh. Banyak rasul-rasul tuh dibunuh. Tapi kalau nabi agak lebih enak hidupnya. Nabi Musa, Nabi Daud tuh semua tuh hidupnya enak. Jadi rasul inilah yang paling menderita di antara seluruh jawatan. Makanya rasul itu lebih tinggi karena di surga itu ada 24 tahta, 24 tua-tua. Adalah terdiri dari 12 rasul yaitu murid Yesus. Pengganti Yudas adalah Paulus. Jadi ada seorang pendoa di Manado, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong dong di rahasia siapakah yang duduk di 24 tua-tua itu. Lalu Tuhan Yesus menjawab begini, saya tidak boleh memberikan tahu siapa yang duduk di 24 tua-tua itu, tetapi yang 12 rasul udah pasti ya, karena ada ayatnya kepada murid Yesus di Matius pasal 19 dikatakan, Tuhan apakah upah kami? Yesus menjawab Petrus, kamu yang 12 ini akan duduk di 24 tahta. Begitu. Wih, gaya kali sedar nih Luga kalau Iya. itu uang tuh banyak. Sebentar dulu. Udah dar nih kena banet akunku. Kau udah dar nih kena banet. Iya udah udah banyak uangmu. Udah kena banet Iya. Paling 100 juta itu. 100 juta paling. Oke. Jadi gini. Jadi pendoa ini memintalah kepada Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan kasih tahu siapa yang duduk di 12-nya lagi itu siapa gitu kan. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, kabur dia bang. aku tidak mau ngasih tahu nanti menjadi